Selamat datang di materi ke-6 bab besaran dan satuan. Yang sebelumnya kita itu di materi ke-5 membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan ya. Nah, untuk materi ke-6 ini itu masih nyambung dengan besaran pokok dan besaran turunan ya. Di materi ini kita akan membahas tentang materi dimensi suatu besaran. Nah, sudah kita ketahui kan di video materi sebelumnya itu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Bahwa besaran pokok itu adalah besaran dasar atau besaran yang inti dari semua besaran-besaran yang ada. Nah, besaran-besaran yang ada itu kecuali besaran pokok itu disebut dengan besaran turunan. Dengan kata lain, besaran turunan itu adalah besaran yang komposisinya atau bahan dasarnya itu terdiri dari beberapa besaran pokok, begitu. Nah, begitu pula dengan dimensi nih. Dimensi suatu besaran. Jadi suatu besaran itu memiliki dimensinya masing-masing ya, baik besaran pokok dan juga besaran turunan. Itu memiliki dimensinya masing-masing. Lantas apa sih itu dimensi? Jadi dimensi itu masih bagian dari suatu besaran ya. Bahwa besaran itu memiliki dimensi. Ya, gimana sih? Jadi dimensi itu merupakan penggambaran suatu besaran turunan dalam besaran pokok penyusunnya. Dengan begitu, besaran pokok memiliki dimensi yang paling dasar. Ya, dimensi dari besaran pokok itu memiliki dimensi yang paling dasar. Ya, konsepnya sama sih seperti besaran pokok dan besaran turunan. Ya, emang masih bagian dari sana ya. Masih ingat dengan besaran pokok? Apa saja besaran pokok? Besaran pokok itu ada 7 ya. Panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus, intensitas cahaya, terus jumlah zat. Nah, dari ketujuh besaran ini memiliki dimensinya masing-masing. Nah, dari ketujuh dimensi ini, itu akan menjadi dasar dari dimensi-dimensi besaran turunan. Begitu. Atau gini aja nih, simpelnya. Simpelnya ya, pusing kan. Jadi, dimensi itu adalah merupakan simbol sih. Simbol yang mewakili dari besaran yang bersangkutan. Ya, misalkan gini nih, satuan itu kan banyak. Misalkan dari besaran panjang, satuannya kan banyak. Ada meter, sentimeter, kilometer. Nah, ini tuh walaupun satuannya berbeda, tapi tetap satu besaran kan, besaran panjang. Nah, besaran panjang di sini, mau apapun satuannya, itu kita simbolkan dengan dimensi. Dimensi dari panjang L kan. Ya, gitu sih dimensi. Walaupun satuannya beda, tapi kita simbolkan dengan dimensi, begitu. Ya, asalkan si besarannya itu sama. Atau contoh lain nih, di besaran waktu. Misalkan besaran waktu kan satuannya itu ada jam, detik, menit, hari juga bisa kan. Nah, dari keempat ini, mau yang manapun satuannya, itu kita simbolkan dengan dimensi. Yaitu dimensi dari besaran waktu itu apa? T. Nah gitu, itu dimensi. Terus fungsinya apa sih? Yang pertama, fungsi dari suatu dimensi itu adalah untuk memudahkan kita saat menganalisis kekonsistenan suatu persamaan ya, atau suatu rumus. Nah, contohnya gini nih. Kecepatan. Nah, kecepatan itu pi kan. Rumusnya apa? Delta S per delta T. Atau perpindahan dibagi waktu yang dibutuhkannya. Perpindahan. Berarti perpindahan itu kan satuannya apa? Bisa M, bisa senti, bisa kilometer. Nah, kalau menggunakan satuan itu akan lebih sulit. Karena satuan itu banyak kan. Nah, maka dari itu kita menggunakan dimensi untuk mempermudah saat kita menganalisis nanti untuk kekonsistenan suatu besaran, suatu persamaan gitu. Pokoknya untuk mempermudah sih. Terus T itu kan waktu. Waktu itu banyak kan. Ada jam, ada menit. Ya asalkan si besarannya sama itu kita disimbolkan dengan T. Waktu itu disimbolkan dengan T. Ya, intinya untuk
mempermudah saat kita menganalisis kekonsistenan suatu persamaan ya. Berarti kalau fungsinya begini, dengan kata lain, fungsi dari dimensi itu untuk menganalisis kekonsistenan suatu persamaan. Nah, terus gimana nih kita untuk menganalisis suatu kekonsistenan persamaan dengan menggunakan dimensi? Oh ya, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang dimensi dari besaran turunan ya. Ya, kita sudah mengetahui masing-masing dari dimensi besaran pokok ya. Ini nih. Terus dimensi dari besaran turunan itu apa? Nah, seperti saya bilang tadi bahwa dimensi itu masih berkaitan dengan aturan dari besaran pokok dan besaran turunan, yaitu besaran turunan itu terdiri dari beberapa besaran pokok ya. Begitupun dengan dimensi. Dimensi juga begitu. Nah, dimensi dari besaran turunan itu adalah komposisi dari dimensi besaran-besaran pokok atau dimensi dasar. Contohnya gini nih. Kita ingin mengetahui dimensi dari kecepatan. Kecepatan itu bersamaannya delta S kan per delta T, atau perpindahan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan ya. Nah, perpindahan ini di sini itu masuk besaran apa? Besaran panjang kan. Mau satuannya apapun juga itu masuk besaran panjang ya, mau meter atau senti itu tetap masuk ke dalam besaran panjang. Besaran panjang itu kan dimensinya L kan, kita tulis L. Terus per T, T itu waktu kan, berarti time, kita tulis T. Nah, kita pindahkan T-nya ke atas jadi T-1, L, T-1. Nah, ini dimensi dari kecepatan. Itu kombinasi dari dimensi-dimensi besaran pokok ya. Jadi dimensi dari kecepatan itu adalah L T-1 ya, biasanya nulisnya disejajarin gini nih. Jadi begitu ya untuk dimensi besaran turunan. Jadi untuk menentukan dimensi besaran turunan itu kita menggunakan dimensi besaran-besaran pokok ya, seperti ini. Nah, lanjut ke materi bagaimana cara untuk menganalisis kekonsistenan suatu persamaan ya, menggunakan dimensi. Contohnya apa ya? Nah, kita mau menganalisis suatu gerak lurus beraturan ya. Persamaannya apa? Kecepatan dikali waktu kan. Gerak lurus beraturan. Kecepatan dikali waktu. Nah, gerak lurus beraturan apa dimensinya? Berarti kita mengukur jarak kan. Jarak berarti panjang. Berarti S itu L kan. Sama dengan pi. Pi kita udah tahu kan bahwa kecepatan itu dimensinya L T-1 kan. Nah, terus untuk T kita time kan. Kita mengukur waktu. Waktu time dimensinya T. Nah, setelah itu kita sederhanakan nih. Nah, kita sederhanakan dimensi yang sama aja. Kenapa? Ya misalnya gini nih. Kita mau menjumlahkan 2 kg ditambah 3 menit. Ini kan gak bisa karena beda dimensi. Berarti kita hanya bisa menyederhanakan dimensi yang sama aja ya. Berarti kita samakan dimensi yang sama aja di sini. Yang sama di sini adalah T. T dikali T-1 berarti 1 dong ya. Berarti L sama dengan L jadinya ya. Nah, kalau di sisi ruas kanan dan ruas kiri itu dimensinya sama, ini artinya si persamaan ini itu konsisten ya. Jadi begitu ya, bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu kekonsistenan persamaan ya. Jadi caranya menggunakan dimensi ini gitu. Nah, paham ya? Nah, untuk video selanjutnya itu saya akan membahas contoh soal yang mengenai besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi ini ya. Kita akan bahas
contoh soalnya di video selanjutnya. Nah, semoga apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini bisa dimengerti dan berfungsi untuk teman-teman semua. Nah, jika ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, bisa ditulis di dalam komentar, oke?